Pernahkah kamu merasa begitu menikmati sesuatu? Entah itu memasak, menulis, menggambar, atau bahkan sekedar bermain game. Hingga waktu seakan menghilang. Tapi kemudian muncul pertanyaan, apakah ini cuma hobi? Atau bisa jadi sumber penghasilan? Di era digital seperti sekarang, pertanyaan itu bukan lagi mimpi. Passion bukan lagi sekedar pelarian dari rutinitas, tapi bisa jadi motor utama untuk membangun bisnis yang menguntungkan. Banyak orang sukses bukan karena mereka ikut tren, tapi karena mereka menggali potensi terdalam dari diri sendiri. Mereka menjadikan apa yang mereka cintai sebagai pondasi bisnis. Contohnya, seseorang yang hobi merangkai bunga, kini punya toko online dengan omset jutaan rupiah per bulan. Kuncinya bukan hanya pada apa yang mereka lakukan, tapi bagaimana mereka melakukannya. Dengan strategi, niat, dan semangat yang konsisten. Di video kali ini kita akan membahas 10 cara konkret dan cerdas untuk mengubah passion kamu menjadi peluang bisnis yang bukan cuma menghasilkan, tapi juga memberi kepuasan batin. Setiap poin akan dilengkapi dengan tips praktis, kisah nyata, dan insight yang bisa langsung kamu terapkan. Jadi siapkan dirimu untuk menggali potensi, karena siapa tahu bisnis impianmu sedang menunggu untuk dimulai hari ini juga. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara membuat passion menjadi peluang bisnis yang menguntungkan yang pertama, yaitu adalah temukan titik temu antara antusiasme dan masalah orang lain. Coba bayangkan kamu sangat suka membuat kue. Setiap kali kamu bereksperimen di dapur, kamu merasa bahagia. Tapi apakah itu cukup untuk jadi bisnis? Jawabannya belum tentu. Passion memang penting, tapi ia baru akan jadi peluang bisnis saat menyentuh kebutuhan atau masalah orang lain. Disinilah kuncinya, mencari titik temu antara kesuksesanmu dan apa yang orang lain butuhkan. Misalnya seorang ibu rumah tangga di Bandung yang hobi membuat cemilan sehat. Ia perhatikan bahwa banyak orang tua kesulitan menemukan jajanan sehat untuk anak-anak. Dari situ lahirlah ide bisnis, membuat cemilan sehat berbahan alami, bebas pengawet, dan dikemas menarik. Passion yang awalnya hanya untuk keluarga, kini jadi bisnis rumahan yang laris di marketplace. Langkah awal yang bisa kamu ambil adalah bertanya, siapa yang bisa terbantu dengan passion saya? Atau masalah apa yang bisa saya bantu selesaikan lewat keahlian saya? Pertanyaan seperti ini akan membawamu keluar dari zona nyaman hobi, menuju pola pikir wirausaha yang proaktif dan solutif. Seringkali orang terjebak karena terlalu fokus pada diri sendiri, apa yang disukai, apa yang ingin dibuat. Padahal bisnis bukan tentang kamu saja. Ini tentang bagaimana kamu bisa memberikan nilai ke orang lain. Semakin besar nilai yang kamu berikan, semakin besar pula peluang yang kamu ciptakan. Jadi sebelum berpikir soal modal atau branding, cari dulu masalah nyata yang bisa kamu pecahkan dengan passionmu. Disinilah awal mula semua bisnis hebat dilahirkan. Dari hati lalu disalurkan untuk membantu orang lain. Kemudian cara yang kedua adalah validasi ide, bukan hanya mengagumi ide sendiri. Banyak orang jatuh cinta dengan idenya sendiri, tapi lupa satu hal penting. Tidak semua ide yang kita suka akan disukai pasar. Disinilah pentingnya validasi. Jangan buru-buru produksi besar-besaran atau bikin logo dulu. Sebaliknya, mulailah dari langkah kecil yang menguji apakah ide kita benar-benar dibutuhkan. Contohnya adalah pada kisah Dito, seorang fotografer hobi yang ingin menjual preset Lightroom buatannya. Awalnya ia berpikir semua orang akan suka karena ia sendiri merasa puas dengan hasilnya. Tapi setelah menjual ke teman-teman terdekat dan membuka polling di Instagram, ternyata yang mereka butuhkan adalah tutorial editing, bukan preset. Dito pun mengubah pendekatan, dari menjual file jadi menjadi edukasi. Hasilnya lebih banyak peminat dan penghasilan justru meningkat. Validasi bisa sesederhana membuka survei kecil di media sosial, membagikan sampel, atau menawarkan versi beta dari produk atau jasamu. Jangan takut dengan feedback negatif, karena justru dari situlah kita belajar menyempurnakan produk sebelum diluncurkan secara luas. Banyak bisnis gagal bukan karena idenya buruk, tapi karena terlalu terburu-buru percaya diri tanpa mendengarkan pasar. Validasi adalah langkah sederhana tapi sering diabaikan, padahal ia bisa menyelamatkanmu dari kerugian besar dan arah yang keliru.
Ingat, ide yang baik bukan hanya yang menarik bagi diri sendiri, tapi yang terbukti bisa menyelesaikan masalah nyata bagi orang lain. Dan cara satu-satunya untuk tahu itu adalah validasi, uji, dengarkan, dan perbaiki. Kemudian cara yang ketiga adalah bangun jejak digital, modal awal yang tak bisa diabaikan. Menurut laporan data Reportal tahun 2024, pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 212 juta orang. Dari jumlah itu, 79% mengakses YouTube dan lebih dari 60% aktif di Instagram dan TikTok. Ini bukan sekedar angka, ini adalah ladang subur tempat passionmu bisa bertumbuh, dikenal, dan menghasilkan. Kita bisa belajar dari kisah Ayu, seorang guru honorer yang suka merajut. Awalnya ia hanya berbagi karya rajutannya di akun Instagram pribadi. Tapi karena konsisten membagikan proses kreatif, tips, dan hasil jadi, ia mulai dikenal sebagai pembuat rajutan custom. Tanpa toko fisik, tanpa biaya sewa, ia membangun komunitas kecil yang setia membeli dan merekomendasikan karyanya. Jejak digital adalah bentuk eksistensi profesionalmu di dunia maya. Mulailah dari apa yang kamu punya, akun media sosial, blog pribadi, atau channel YouTube. Tidak harus sempurna dari awal, yang penting adalah kehadiran, konsistensi, dan keaslian. Orang tidak hanya membeli produkmu, mereka juga membeli siapa kamu, bagaimana kamu menyampaikan sesuatu, dan cerita di baliknya. Sayangnya banyak calon pebisnis berhenti karena merasa minder dengan kualitas kontennya. Padahal algoritma media sosial tidak peduli apakah kamu merekam pakai kamera mahal atau ponsel sederhana. Yang penting kontenmu punya nilai, entah menghibur, menginspirasi, atau memberikan solusi. Jadi jika kamu belum mulai membangun jejak digital, sekarang adalah waktu terbaik. Passion tanpa eksistensi digital akan sulit berkembang di era ini. Biarkan dunia tahu apa yang kamu cintai dan bagaimana kamu menjalaninya. Kemudian cara yang keempat adalah berpikir kecil, bertindak cepat. Jangan tunggu sempurna. Banyak orang gagal memulai karena terlalu sibuk merancang kesempurnaan. Mereka menunggu waktu yang tepat, modal yang cukup, atau alat yang ideal. Padahal di dunia nyata, yang bergerak duluanlah yang punya peluang menang. Jangan tunggu semuanya sempurna karena kesempurnaan seringkali hanya ilusi yang menunda aksi. Sebut saja Reno, mahasiswa yang suka desain kaos. Ia ingin membangun brand clothing sendiri, tapi modal pas-pasan dan belum bisa produksi dalam jumlah besar. Apa yang ia lakukan? Ia cetak satu desain favoritnya, pakai sendiri, lalu unggah fotonya ke media sosial. Teman-temannya tertarik, lalu pesan satu persatu. Dari situ, Reno mulai sistem pre-order, produksi hanya jika ada pesanan tanpa perlu stok. Cerita Reno mengajarkan bahwa kita bisa mulai dari skala yang paling kecil, mulai dari lingkungan sekitar, dari satu produk, satu klien, satu konten. Fokus bukan pada kesempurnaan, tapi kecepatan untuk menguji, belajar, dan berkembang. Bahkan Apple pun dulu memulai dari garasi rumah. Berpikir kecil bukan berarti tidak punya visi besar. Justru dengan langkah kecil yang cepat, kamu membuka jalan lebih lebar menuju hasil besar. Yang penting bukan seberapa besar langkah pertama, tapi seberapa berani kamu untuk melangkah. Jadi jika passionmu sudah kamu temukan dan sudah divalidasi, jangan biarkan ketakutan akan ketidaksempurnaan menghentikanmu. Ingat, lebih baik produk jelek yang terjual daripada produk sempurna yang hanya tinggal di kepala. Kemudian, cara membuat passion menjadi peluang bisnis yang menguntungkan yang kelima adalah bersahabat dengan konsistensi. Passion tanpa disiplin itu rapuh. Apa jadinya jika seseorang punya bakat luar biasa tapi hanya muncul sesekali lalu menghilang? Dunia mungkin tidak akan pernah tahu. Passion jika tidak ditemani konsistensi hanya akan menjadi angan yang tidak pernah benar-benar tumbuh. Dan di dunia bisnis, konsistensi lebih kuat daripada bakat. Lihat saja kisah Mira, seorang ilustrator muda yang dulu sering mengunggah karyanya hanya kalau sedang mood. Padahal karyanya luar biasa, penuh karakter. Tapi karena tidak rutin, algoritma media sosial tidak pernah memihaknya. Sampai suatu hari ia membuat tantangan untuk dirinya sendiri. Satu gambar, satu hari selama 30 hari. Hasilnya, followers meningkat, pesanan custom masuk, dan tawaran kolaborasi mulai berdatangan.
Konsistensi bukan tentang melakukan hal besar setiap hari, tapi tentang melakukan satu hal kecil secara terus-menerus. Menulis satu paragraf blog per hari, upload satu video per minggu, menjawab satu komentar pelanggan. Rutinitas-rutinitas kecil inilah yang membangun bisnis besar di masa depan. Seringkali orang berhenti bukan karena passionnya hilang, tapi karena mereka tidak bisa membangun disiplin di atas passion itu. Padahal dunia tidak butuh yang paling berbakat, dunia butuh mereka yang paling konsisten. Jadi jika kamu benar-benar mencintai sesuatu, buktikan dengan hadir secara rutin. Bukan hanya ketika kamu sedang semangat, tapi juga ketika kamu sedang tidak ingin melakukannya. Karena itulah perbedaan antara hobi dan bisnis, yang satu tergantung mood, yang satunya tergantung komitmen. Kemudian cara yang keenam adalah bangun ekosistem, bukan sekedar produk. Menurut laporan McKinsey 2023, konsumen modern cenderung lebih loyal terhadap brand yang menawarkan ekosistem pengalaman, bukan hanya produk tunggal. Artinya orang tidak hanya membeli barang, tapi juga cara kita berkomunikasi, nilai yang kita tawarkan, hingga cerita yang mereka rasakan bersama brand kita. Contohnya bisa kita lihat dari Raka, seorang konten kreator di bidang musik yang awalnya hanya menjual sampel sound. Tapi alih-alih berhenti di situ, ia mulai membuat video tutorial mixing, membuka kelas online, hingga membuat komunitas musisi pemula. Produk utamanya tetap sampel sound, tapi nilai tambahnya jauh melampaui itu. Ia membangun ekosistem, dan dari situlah loyalitas, engagement, serta income yang stabil terus mengalir. Saat kamu membangun bisnis dari passion, pikirkan bukan hanya apa yang saya jual, tapi pengalaman apa yang saya ciptakan. Bisa jadi kamu menjual kopi, tapi yang kamu bangun adalah komunitas pecinta kopi lokal. Atau kamu jual kerajinan tangan, tapi yang kamu bangun adalah ruang edukasi tentang budaya dan makna di balik setiap produk. Ekosistem menciptakan koneksi emosional, memperluas jangkauan bisnis, dan mempersulit pelanggan untuk berpaling ke kompetitor. Mereka bukan hanya membeli sekali lalu pergi, tapi mereka tinggal, terlibat, bahkan ikut mempromosikanmu. Jadi jangan puas hanya dengan satu produk atau satu jasa. Bangun cerita, komunitas, dan interaksi di sekitarnya. Itulah cara passion berkembang jadi brand yang hidup dan tumbuh bersama orang-orang yang mencintainya. Kemudian cara yang ketujuh adalah belajar dari feedback, bukan dari pujian. Apakah kamu pernah merasa kecewa saat seseorang mengkritik karyamu? Padahal di balik kritik itulah biasanya tersembunyi kunci untuk berkembang. Passion yang dijadikan bisnis tidak bisa tumbuh dalam ruang gema yang hanya diisi pujian. Ia butuh gesekan, butuh refleksi, dan butuh keberanian untuk melihat diri sendiri dari kacamata orang lain. Ambil contoh Fitri, yang membuka jasa desain undangan digital berbasis hobi. Di awal, semua teman dan keluarga memuji hasil karyanya, tapi ketika ia mulai menjangkau pasar lebih luas, muncul komentar. Warnanya terlalu ramai, atau fontnya kurang terbaca. Sakit hati? Awalnya iya, tapi Fitri memilih duduk, mencatat semua masukan dan mengujinya satu persatu. Beberapa bulan kemudian, gaya desainnya jauh lebih matang dan profesional, dan pesanan pun meningkat. Pujian membuat kita senang, tapi feedback membuat kita tumbuh. Terutama dalam bisnis, feedback adalah alat ukur paling jujur yang menunjukkan apakah produk kita benar-benar bermanfaat. Semakin cepat kamu menerima dan mengolahnya, semakin cepat pula kamu menyempurnakan value yang kamu tawarkan. Tentu tidak semua kritik perlu ditelan mentah-mentah, tapi bijaklah memilih mana yang datang dari pengguna sesungguhnya dan bisa dijadikan alat kalibrasi. Jadikan setiap komentar, keluhan, dan saran sebagai cermin untuk membentuk bisnismu menjadi lebih relevan dan tahan lama. Ingat, pengusaha sejati bukan yang anti kritik, tapi yang pandai memetik pelajaran dari suara yang tidak selalu manis. Karena dalam dunia nyata, justru dari suara-suara itulah jalan menuju kesuksesan sering terbuka. Kemudian cara yang ke-8 adalah jangan cari untung cepat, bangun aset jangka panjang. Pernahkah kamu melihat orang yang semangat di awal lalu menyerah karena hasilnya tidak kunjung datang? Inilah jebakan terbesar saat menjadikan passion sebagai bisnis, yaitu berharap semua akan langsung menguntungkan. Padahal passion bukan mesin uang instan.
Ia seperti benih yang perlu disiram sabar, dijaga dari hama, dan dibiarkan bertumbuh sebelum dipanen hasilnya. Bayangkan passionmu seperti pohon alpukat. Tahun pertama kamu tanam, tak ada buah yang muncul. Tahun kedua masih sama. Tapi ketika akarnya sudah kuat dan pohonnya tumbuh stabil, kamu bisa panen berkali-kali selama bertahun-tahun. Itulah mindset membangun aset jangka panjang, yaitu bukan sekedar cari cuan hari ini, tapi membangun sumber penghasilan berkelanjutan. Contoh nyatanya adalah Ardi yang gemar menulis resesi buku. Awalnya hanya ngeblog karena hobi, tapi ia konsisten menulis selama 3 tahun. Dari situ ia mulai dapat tawaran kerjasama dari penerbit, undangan jadi pembicara, hingga penghasilan dari iklan dan afiliasi. Jika ia menyerah di tahun pertama karena belum menghasilkan uang, semua peluang itu tidak akan pernah datang. Kamu tidak harus viral hari ini, tidak harus langsung punya omset puluhan juta. Yang kamu butuhkan adalah kesadaran bahwa setiap konten, produk, atau interaksi yang kamu bangun hari ini sedang menyusun pondasi bisnismu di masa depan. Jadi ubah pertanyaannya, bukan lagi berapa penghasilan yang bisa saya dapat bulan ini, tapi apa yang saya bangun hari ini agar 5 tahun lagi saya tidak harus mulai dari nol. Dengan cara berpikir seperti ini, passionmu bukan hanya bertahan, ia berkembang menjadi aset yang terus bekerja untukmu. Kemudian cara yang ke-9 adalah bangun jaringan, bukan sekedar audiens. Banyak kreator dan pebisnis pemula terjebak dalam mengejar angka, follower, viewer, subscriber. Tapi apakah itu cukup? Tidak selalu. Yang jauh lebih berharga dari angka adalah hubungan. Karena pada akhirnya, bisnis tumbuh bukan hanya karena banyak yang melihat, tapi karena ada yang percaya, terhubung, dan mau kembali lagi. Mari kita lihat kisah Yana, seorang pembuat kerajinan dari bahan daur ulang. Ia tidak punya ratusan ribu pengikut, tapi ia rajin membalas komentar, membangun interaksi dengan sesama pegiat lingkungan, bahkan sering berdiskusi dengan pembeli tentang filosofi di balik produknya. Hasilnya, ia tidak hanya menjual produk, tapi membangun komunitas yang peduli, loyal, dan saling merekomendasikan. Jaringan yang kuat adalah kekuatan tersembunyi dalam bisnis passion. Ketika kamu menghadapi masa sulit, mereka yang percaya padamu akan tetap mendukung. Ketika kamu meluncurkan produk baru, merekalah yang pertama bereaksi dan menyebarkannya. Mereka bukan sekedar audiens, mereka adalah aset sosial yang nilainya tak bisa dihitung dengan uang. Cara membangun jaringan, mulailah dengan berbagi nilai, bukan hanya promosi. Anggap setiap interaksi di kolom komentar, DM atau event sebagai peluang mempererat hubungan. Tunjukkan bahwa kamu peduli pada mereka, bukan hanya pada apa yang mereka bisa beli dari kamu. Ingat, bisnis yang dibangun dari passion seharusnya tidak terasa dingin dan transaksional. Ia harus terasa manusiawi, karena di balik setiap keberhasilan besar, hampir selalu ada hubungan kecil yang dibangun dengan tulus. Kemudian, cara membuat passion menjadi peluang bisnis yang menguntungkan yang terakhir atau yang ke-10 adalah mulai sekarang, jangan tunda lagi. Apa yang membuat orang sukses dengan passionnya seringkali bukan karena mereka lebih pintar atau lebih berbakat, tapi karena mereka memulai lebih cepat. Mereka tahu bahwa perjalanan 1000 langkah dimulai dengan 1 langkah pertama. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangimu untuk bergerak. Misalnya Dika, seorang barista yang sudah lama bermimpi memiliki kafe sendiri. Awalnya ia hanya mulai dengan menjual kopi dari rumah, menawarkan ke tetangga dan teman-teman lewat media sosial. Tidak ada yang langsung datang, dan banyak yang skeptis. Namun Dika tidak menyerah, ia terus belajar, beradaptasi, dan akhirnya bisa membuka kafe kecil yang kini menjadi tempat favorit banyak orang. Kisah Dika mengajarkan kita bahwa tidak ada waktu yang sempurna. Bahkan jika passionmu belum sempurna atau modalmu terbatas, kamu tetap bisa mulai dari yang kecil. Jangan menunggu semuanya sempurna baru memulai, karena waktu yang kamu habiskan untuk menunda adalah waktu yang hilang untuk belajar, berkembang, dan meraih sukses. Jadi apa yang kamu tunggu? Tidak ada alasan lagi untuk menunda langkah pertama. Mulailah bahkan jika kamu hanya punya satu ide, satu produk, atau bahkan hanya satu follower. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, kamu semakin dekat menuju impianmu. Dan ingatlah, dunia tidak akan memberi tahu kamu kapan waktu yang tepat,
kamu yang harus menentukan itu. Nah, itu dia 10 cara untuk mengubah passionmu menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Ingat, setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah. Dan sekarang waktunya kamu mengambil langkah itu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share ke teman-temanmu karena saya tahu ada banyak sekali orang yang ingin menjadikan passion mereka menguntungkan atau menghasilkan setiap bulannya. Dan tinggalkan komentar di bawah. Saya ingin tahu apa passion yang kamu ingin jadikan bisnis. Dan jika kamu ingin lebih banyak tips dan inspirasi seputar dunia bisnis kreatif, pastikan kamu subscribe untuk video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga perjalanan bisnismu sukses. Sekian, wassalam.